Yang kedua, waktunya kan sangat fleksibel. Betul ya teman-teman, saat ini teman-teman mungkin masih ada yang aktivitas di pekerjaan yang dijalankan sekarang. Nah, silakan lakukan. Menurut saya, lakukanlah sekarang, di saat Anda semuanya belum butuh pekerjaan ini. Anda masih kerja, silahkan. Kemudian yang ketiga, kenapa networking? Bebas resiko. Bisnis itu ada dua, resiko sama beresiko. Kalau saya tanya, bisnis yang beresiko itu bisnis apa? Mungkin bisnis insurance, asuransi seperti yang saya lakukan dulu. Kemudian perbankan, simpan pinjam, macam-macam itu bisnis beresiko, kaitannya dengan uang. Gitu ya. Kemudian yang bisnis yang resiko, apa sih resikonya? Milagus ini kalau saya tanya, mungkin hampir tidak ada resikonya. Yang terjadi adalah reaksi-reaksi positif yang ditimbulkan setelah orang ini minum dari manfaat airnya. Betul ya, ada reaksi positif yang terjadi. Mungkin hanya itu resikonya. Ya, itu pun resikonya adalah resiko yang positif. Ketika orang minum pertama kali dia langsung merasakan pusing, kemudian mual, muntah dan macam-macam. Menurut saya itu resiko di awal. Selepasnya kan juga tidak ada resiko lagi. Kemudian kenapa networking dan Milagros, yaitu alasannya tidak perlu pengalaman, teman-teman. Betul ya? Mas siapa ya? Kalau yang ada di grup ini adalah Mas Irwan, Mas Fatur, Mbak Lala sendiri, teman-teman yang ada di sini. Tidak ada background pengalaman secara kesehatan. Betul ya? Itu yang saya aminin dulu. Saya nggak perlu kesehatan, saya bukan ahli kesehatan, tetapi saya minum jadi sehat. Gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu yang namanya Mas Aan itu, dia dulu di awal berani masuk ke puskesmas, bicara di depan dokter gitu ya. Bahkan dia bukan ahli kesehatan, tapi dia yakin bahwasanya memang air ini air yang berkualitas. Ya, tidak perlu pengalaman. Kemudian ketika alasan berikutnya kenapa Milagros atau networking ini adalah pengembangan potensi diri, teman-teman. Mohon maaf kalau saya sebut nama, yang namanya Pak Nasehan, Mas Aan, Mas Rido, manajer-manajer itu, mungkin yang pernah ketemu Mbak Marta, Mas Irwan, Pak Tarwana gitu ya. Mereka orang-orang yang mohon maaf dari background lulusan SD, lulusan MTS gitu ya, pedagang. Tapi sekarang luar biasa, pengembangan potensi dirinya. Secara ketemu orang, bicara, dia lebih oke. Kemudian sudah jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya, ketemu dengan orang-orang berduit. Itu ya, itu ada pengembangan potensi diri. Yang berikutnya adalah menjadi sarana saling membantu sesama. Itu di Milagros. Menciptakan sinergi dengan teman-teman. Mungkin saya ini yang ada di kelas ini, siapa saja ini ya? Mas Fatur, saya juga belum pernah ketemu. Mbak Marta, kemudian Pak Tarwana, yang tadinya tidak kenal, sekarang jadi kenal, gitu ya. Tercipta sinergi yang baik. Milagros membantu banyak orang untuk berubah hidup. Itu waktu itu saya mengamini karena saya lihat sendiri bahwasanya orang-orang yang sudah menjalankan ini mereka sekarang ada perubahan dalam hidupnya. Nah, teman-teman, Milagros itu menjadi jalan kesembuhan, yang pertama secara kesehatan, yang kedua menjadi jalan rezeki. Baik itu untuk kita sendiri, diri pribadi, maupun orang lain. Betul ya? Nah, untuk membantu orang lain secara kesehatan, kita senang mendengar orang-orang atau calon mitra atau mitra-mitra kita yang sudah mengkonsumsi Milagros sekarang kehidupannya menjadi sehat. Meskipun dia tidak melakukan bisnisnya. Namun ketika kita mendengar bahwasanya setelah kita datang menawarkan Milagros ini,
mereka jadi sehat, gitu ya. Ibunya jadi sehat, dia sendiri jadi sehat. Menurut saya itu penghargaan yang paling tinggi, ya, yang tidak bisa dibayar dengan uang seberapapun. Nah, itu membantu. Yang kedua, membantu jalan rezeki. Teman-teman yang ada di grup ini mungkin ya sudah merasakan yang namanya gajian. Ya, gajian atau mendapatkan komisi dari Milagros, betul ya? Mungkin di awal memang hanya ratusan ribu. Gitu. Ada 90.000 di awal, sekarang menjadi 100.000, 200, 500, 600, dan seterusnya. Setidaknya teman-teman ada jalan rezeki baru yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Dan itu halal. Yang berikutnya adalah membantu diri sendiri. Membantu diri sendiri itu gini. Saya dulu sakit batu ginjal. Yang notabene mau menjalankan ibadah sholat aja sakit waktu itu ya. Bagaimana kalau mau bekerja sementara mau gerak aja sakit. Akhirnya dengan minum Milagros, konsumsi Milagros, secara diri sendiri pribadi, saya sehat. Dengan saya sehat, saya bisa bekerja, menghasilkan uang, bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menghidupi keluarga. Itu sehat pribadi dan keluarga. Yang berikutnya, membantu diri sendiri yaitu menjadi jalan rezeki yang menurut saya paling mudah, teman-teman. Menurut saya, Milagros ini memberikan jalan rezeki yang sangat mudah, halal, itu ya, yang bisa kita lakukan. Modalnya hanya apa sih, teman-teman? Saya tidak ada ya. Betadine, 1 botol Milagros, kemudian minyak jelantah. Gitu ya. Walaupun sederhana seperti ini, tapi bisa menghasilkan. Namun, ada beberapa orang mitra yang menganggap dengan sederhananya metode demo, mereka menganggap enteng. Gitu ya. Tapi mohon maaf, karena memang Milagros ini diciptakan dengan demo yang sederhana. Harapannya dari semua kalangan masyarakat bisa melakukannya. Sekarang kalau teman-teman lihat virtual office di alamat www.milagros.co.id, coba teman-teman lihat visi dan misi dari Milagros. Ada yang sudah lihat? Yang sudah lihat visi dan misi Milagros? Ada? Di virtual office milagros.co.id. Mas Fatur belum lihat? Belum ya? Pak Taramana sudah tahu visi dan misi Milagros? Belum ya? Mbak Lala? Belum? Ya. Belum ya? Coba nanti dibuka visi dan misi Milagros di virtual office-nya www.milagros.co.id. Sebelum masuk ke login ya, itu nanti di screenshot di scroll aja ke bawah. Diklik tentang kami, yaitu ada visi dan misi, tolong dibaca. Visinya itu yaitu menciptakan kekayaan, kesejahteraan, dan menciptakan kekayaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan secara bersama. Kemudian misinya, menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang sangat sederhana, menyenangkan, dan lebih berharga untuk sesama. Misinya jelas, menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan lebih berharga untuk sesama. Dari misinya saja, kata-kata yang menyenangkan. Dalam arti gini, teman-teman. Ketika saya melakukan Milagros ini, dasarnya adalah senang dulu. Betul ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan senang, dengan bahagia, saya yakin dalam keadaan apapun, bahkan ada penolakan apapun, kita akan tetap lanjut. Seperti itu, teman-teman. Jadi alasannya menurut saya sangat jelas, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah, saya kembalikan kepada teman-teman. Menurut saya ada 2 hal kenapa seseorang ini melakukan bisnis atau menjalankan bisnis atau membeli sesuatu atau dia mau menjalankan, itu ada 2. Kemarin sudah ini saya sering share kepada teman-teman semua, mitra-mitra saya. Yang pertama, seseorang itu akan menjalankan sesuatu atau berbuat sesuatu dasarnya yang pertama adalah mendekati kenikmatan. Ada karakter orang itu yang suka kenikmatan. Nah,
apa nih? Saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah 2 lantai, saya pengen kenikmatan yaitu bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa menyenangkan kedua orang tua, macam-macam. Itu karakter-karakter yang mendekati kenikmatan. Kemudian ada karakter yang menjauhi penderitaan. Ya, orang-orang yang menjauhi penderitaan ini orang-orang yang takut, mohon maaf, misalkan takut miskin, takut tidak bisa bayar angsuran, takut tidak bisa menyenangkan anak istri, takut tidak bisa membayar biaya sekolah dan macam-macam lah. Dua karakter ini antara mendekati kenikmatan dan menjauhi penderitaan, ini tolong ditemukan di dalam diri panjenengan. Jenengan termasuk karakter yang mana? Suka yang mendekati kenikmatan atau yang menjauhi penderitaan? Rata-rata di Milagros, saya ketemu banyak orang itu adalah mereka melakukan Milagros karena pengen menjauhi penderitaan. Sejauh ini hidupnya hanya berjuang sama bertahan saja. Nah, untuk berubah hidup, saya takut nih. Saya sudah lama menderita. Nah, ini ada satu kesempatan yang direct selling, penjualan langsung, networking yang kita punya bisnisnya di sini, saya akan melakukan. Itu teman-teman. Nah, berikutnya, kenapa Milagros? Kenapa Milagros? Selain tadi bisa membantu orang lain, membantu diri kita sendiri, menjadi sarana pengembangan potensi diri. Nah, sarana pengembangan potensi diri ini bagi teman-teman yang suka mengajar, ini akan ada kelasnya. Dan suka belajar, sama-sama kita akan belajar di sini. Gitu ya. Nah, tidak perlu pintar, hanya perlu ketekunan. Sepakat, teman-teman? Di sini ada yang mungkin lulusan SD sampai profesi manajer, dokter, apapun, semua ada di sini. Tidak perlu pintar, hanya perlu tekun sama yakin. Kuncinya semangat sama mimpi besar. Nah, yang berikutnya menurut saya yang sangat oke adalah grade system yang dipunyai oleh Milagros. Kalau teman-teman sadari, kalau jenengan hari Minggu, besok Senin mau gajian, kan jenengan biasanya cek-cek tuh, gaji ini wis mlebu piro, komisi belum. Mungkin akan terjadi loading itu sangat jarang sekali. Betul ya Pak Tarwana ya? Betul ya? Kan langsung tuh. Nah, ternyata grid system yang dihasilkan ini, satelitnya, ibaratnya ya, satelitnya, jaringan networkingnya ini, nah, ini lebih besar dari Indosat. Ini Mas Aan yang cerita waktu itu. Nah, teman-teman, temukan alasannya. Ini nyun sewu karena memang kita baru uji cobakan, betul ya Mbak Lala, waktu kita hanya 45 menit, gitu ya. Temukan alasan why kenapa kita melakukan di sini. Saya yakin kalau jenengan sudah menemukan alasannya, jenengan akan sangat lebih mudah bergerak, gitu ya. Awalnya mungkin teman-teman akan kenapa sih kita harus melakukan ini, gitu ya. Nah, nantinya teman-teman kalau ada yang bilang kenapa kamu melakukan Milagros gitu ya, orang tidak akan melihat hasilnya, tapi ketika ada hasil akan timbul pertanyaan bagaimana cara melakukan bisnis ini, gitu ya. Jadi tetap yakin, tetap lakukan teman-teman, karena sistemnya ini gampang. Ada dagang yang bisa, yang teman-teman suka dagang atau jual eceran, di sini ada direct selling, direct product gitu ya. Kalau teman-teman pengen punya bisnisnya sendiri, gitu ya, lakukan secara continue atau membina mitra, jaringan, gitu ya. Teman-teman yang tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak bisa membina mitra, datangkan ke seminar atau ke training-training terdekat, gitu ya. Nah, ke depan kalau memang Zoom meeting ini bermanfaat bagi teman-teman, nanti kita akan ulas berikutnya. Awalnya memang saya hanya ingin di dasarnya dulu Pak Tarwana, Mas Fatur, kemudian Mbak siapa ini? Mbak Lala, Mas Gideon, Mas Bambang ini yang baru bergabung ya. Nah, ini menemukan alasannya dulu. Kalau ibaratnya telur
telur ini kalau pecah dari luar tidak menghasilkan kehidupan, tapi kalau telur ini pecahnya dari dalam, dia akan menghasilkan kehidupan. Gitu ya. Upline jenengan, upline kita selalu merongrong, yo mas, gerak, yuk ini gitu ya. Tapi kalau selama dasarnya dari dirinya belum ada pergerakan, ya menurut saya sulit. Meskipun teman-teman, sekarang ini banyak dikencarkan secara kuantitas. Yang penting kamu gerak, yang penting kamu closing, yang penting kamu bisa jual dulu berapa. Nanti kualitas akan ketemu. Saya sepakat, Pak. Saya sepakat. Khawatirnya adalah ketika nanti di tengah jalan akan timbul pertanyaan, loh kok saya seperti ini terus ya, kok nggak ada hasilnya ya, kok tidak seperti teman-teman, kok tidak seperti upline-ku, kok tidak seperti orang-orang itu ya. Ujungnya adalah kekecewaan. Gitu ya. Menurut saya akan diimbangi. Kualitas maupun kuantitas saya paham tidak akan bisa jalan berkesinambungan, saya paham. Tetapi ada baiknya tinggal bagaimana kita mendayungnya. Mau kuantitas dulu tapi kita imbangi dengan kualitas yang baik, oke. Mau kualitas dulu, berikutnya kuantitas akan mengejar. Ini pernah saya lakukan dan hasilnya sangat oke. Jadi ya teman-teman, saya ke teman-teman yang di jaringan A, saya kualitas dulu. Selama mereka tahu jaringannya, mereka tahu alasannya, mereka akan gerak sendiri. Tapi saya pernah melakukan dengan cara kuantitas. Kuantitas itu, yuk mas, teman-teman, lakukan ini, gitu ya. Mereka melakukan sih, tapi mereka selama ini belum tahu kenapanya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ketika orang ini sudah tahu dalamnya Milagros, saya yakin mereka tidak mau meninggalkan. Ini info saja ya. ID utamanya Mas Aan, ID utama ini, yang paling utama, ini katanya sih sudah dibeli orang 5 miliar. Tapi tidak dikasihkan. Jelaslah nggak dikasihkan karena dia itu hasil apa asetnya ya. Nah, modal berapa sih teman-teman? 350.000. Mbak Lala masih ada waktu? Iya, masih. Masih? Berapa menit lagi? 10 menit. 10 menit ya. Boleh tanya jawab atau gimana ini? Teman-teman ada yang mau share? Silahkan mute-nya. Halo, selamat datang Mas Gideon. Bro Gideon. Pak Tarwana. Oke. Mbak boleh di-share gambar tadi Mbak yang sudah saya kirimkan ke Mbak Lala? Oh, jenengan bisa share juga sih, Mbak. Oh, bisa sudah bisa. Ini saya belum jadi ini belum login jadi host. Silakan kalau mau share udah. Oke. Baik, teman-teman, saya akan share satu Nah, ya sudah kelihatan? Semua? Ya, kelihatan. Sudah kelihatan ya. Nah, teman-teman yang di nomor pertama itu first they ignore you. Jadi orang-orang itu akan mengacuhkan Anda di awal. Betul ya? Kita menawarkan ke siapa gitu ya, akan mengacuhkan, ada penolakan, tetangga kiri kanan tuh. Kemudian yang nomor 2, then they laugh at you. Kemudian mentertawakan, mencemooh dan lain-lain. Wah, dulu sudah enak-enak jadi karyawan, jadi pekerja, jadi itu ya, sekarang kok jadi terima jadi penjual air gitu ya. Kemudian yang ketiga, lama-lama dia akan menentang. Then they fight you gitu ya, dia akan menentang. Kemudian ketika yang ke nomor 4, ketika sudah ada hasil yang bisa Anda tunjukkan, mereka akan bilang bahwa Anda adalah contoh atau role modelnya. Gitu ya teman-teman. Oke.
Nah, itu yang ingin saya share teman-teman. Kemudian saya satu lagi ada video, ada foto juga. Oh, hilang suaranya Mas Ari. Halo, halo, Ya, lanjut Mas. halo, Ya, dengeran? dengeran. Dengeran ya. Gambarnya kelihatan? Gambarnya kelihatan? Kelihatan ya. Ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum paham. Jadi, apa yang harus dilakukan bagi teman-teman yang baru mengawali bisnis ini, gitu ya? Just do it, nothing is impossible. Kalau just do nothing, it is impossible, gitu ya. Gabungkan aja, lakukan saja teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nah, khususnya di Milagros, sederhana, lakukan seperti yang upline lakukan, upline sarankan. Gitu, ya. Kalau di teman-teman manajer mengatakan ATP, amati, tiru, plek, persis. Gitu ya. Jadi duplikasi. Lakukan saja apa yang mereka bilang. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang baru mengawali, nuwun sewu kalau saya boleh bilang, turunkan sedikit ego dan berpikir positif. Gitu ya. Karena aset terbesar di dunia ini adalah pikiran kita, maka gunakan pikiran-pikiran kita itu sebagai berpikir positif, teman-teman. Nah, sejauh ini ketika saya ikut di komunitas Milagros, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang positif. Apapun, mereka selalu berpikir positif aja. Bahkan ada sampai yang posisi LC, Leaders Club itu kalau teman-teman yang belum tahu, dia bisa jual di sayap kiri itu 1025 dus kiri, 1025 dus kanan. Peringkatnya Leaders Club. Dia punya mitra sekian, teman-teman. Berarti hampir 2000 ya. Tetapi ternyata tidak ada yang jalan. Tidak ada yang jalan. Dia tidak punya mitra. Dia hanya closing. Tetapi setidak punya mitranya sampai 2000 ini, orang ini masih berpikiran positif. Dia masih selalu bilang, saya yakin Mas Ari, kemanapun mitra-mitra saya pergi, ujungnya pasti akan kembali ke Milagros. Dan terbukti teman-teman. Namanya Pak Darsanto, saya ketemu di Jakarta. Orang Semarang. Sekarang pelan-pelan sudah mulai bermunculan. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah melirik bisnis ke kanan ke kiri, bahkan masih dia bekerja dan belum ada penghasilan, akhirnya kembali lagi ke Milagros. Ada siapa ya di sini yang kemarin ikut di rumahnya? Oh, enggak ada ini. Di rumahnya Mas Rido. Mas Rido itu manajer. Dia punya mitra itu posisinya eksekutif leader. Tapi dia pergi dari Milagros. Namanya Pak Roni. Orang Ungaran. Dia sudah posisinya eksekutif leader, mitranya Mas Rido, manajer. Eksekutif leader itu pergi, Pak. Pergi dari Milagros. Karena apa? Tergiur bisnis networking yang lain. Bisnis kopi, kemudian bisnis apa ya? Kalau nggak salah bisnis rokok atau apa gitu ya. Karena di Milagros dia tidak ada hasil. Nah, akhirnya ketika dia pindah bisnis di jaringan lain, dia memulai lagi dari awal, dari nol. Betul ya? Akhirnya dia kembali lagi ke Milagros. Ini contoh, teman-teman, contoh. Nah, berpikir positif, menurunkan ego, itu kunci utama. Kalau dipikir-pikir, mungkin Pak Tarwana merasakan sudah ke sana kemari, menemani mitra, kemudian closing banyak mitra, tapi kok belum ada yang jalan, gitu ya.
waktu itu saya juga mengawali hal yang sama, Pak. Tapi saya hanya percaya bahwasanya ketika saya menabur kebaikan, pasti akan kebaikan itu tertular. Entah kapan pasti akan menemukan berlian, gitu ya. Saya tidak menyangka saya sudah punya 6 leader. 6 leader di jaringan saya termasuk Pak Tarwana, gitu ya. Dan saya sampai sekarang hanya ketemu Pak Tarwana itu 1 kali ya, Pak ya, 1 kali atau 2 kali? Ya, sekali. 1 kali. 1 kali. Gitu ya. Sampai apa ya? Saya tidak tahu apa yang mendasari Pak Tarwana bisa melakukan ini. Yang penting saya mencontohkan, saya melakukan, gitu ya. Ingat, bisnis kita itu adalah DNA kita. DNA tahu ya, DNA. Nah, ketika jenengan tidak berproses atau demo 1 hari atau 1 minggu, mitra-mitra jenengan juga akan tidak berproses karena sudah menjadi DNA. Yang kita berproses setiap hari aja belum tentu loh mitra kita itu mau berproses. Betul ya Pak Tarwana? Betul. Itu ya. Masih melihat. Nah, bisnis kita adalah pasti melihat. Nah, di dalam satu permainan sepak bola ada yang namanya pemain inti, pemain cadangan, penonton, gitu ya. Ada pelatih, gitu. Sama. Yang paling dibayar mahal adalah pemain inti. Sepakat ya? Astagfirullah. Ada Lionel Messi, ada Ronaldo, itu yang paling dibayar mahal. Itulah pemain inti. Nah, kita menjadi pemain intinya, teman-teman. Ada pelatih atau mau jadi penonton, silakan. Gitu ya, penonton dulu karena pengen melihat dulu. Oke. Tadi ya, gambar yang pesawat terbang tadi. Ketika orang sekarang yang tadi mencemooh, kemudian merendahkan kita, gitu ya. Ingat, berpikir positif dan turunkan ego. Tunjukkan kepada mereka bahwasannya hasil yang bisa merubah pemikiran mereka. Yang tadinya mereka menanyakan, kenapa sih kamu melakukan milagros? Sekarang mereka akan menanyakan, piye carane melakukan milagros? Jadi, lakukan apa yang Aplen bilang, gitu ya teman-teman, persis apa yang mereka lakukan, kemudian nantinya ritme akan ketemu sendiri. Ritme closing, ritme prospek akan ketemu sendiri, teman-teman. Oke, ada waktu lagi, Mbak Lala? Masih bisa. Masih bisa? Oke, teman-teman, kami uji coba dulu, karena memang ini belum berbayar, masih uji coba, gitu ya. Nantinya ke depan kalau memang ini oke, kita akan berbayar, gitu ya. Ada yang tanyakan dulu, monggo? Atau via chat? Mungkin masih 5 menit, lumayan. Unmute masih bisa. Ada yang mau sharing? Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka, silahkan. Mas Fatur. Tarwana. Ada? Menurut teman-teman semua, sharing seperti ini bermanfaat atau tidak gitu? Oh, jelas bermanfaat. Siap. Iya. Manfaat. Baik. Pak Raso, belum dibuka Pak, gimana Pak, bermanfaat atau tidak? Next time kita bikin lagi atau tidak gitu? Enaknya hari apa? Udah nyala. Maaf sekali Mbak Lala. Mas Bambang, halo bro, Jakarta. Halo. Backgroundmu apa men nih? Bro Gideon salah 3. Wah, Bro Gideon. Oke. Ya, sebenarnya sih kalau saya itu kan memang belum gerak banget ya. Kalau saya Mas Ari sih. Cuma kalau lihat Pak Tarwana itu saya, wah Pak Tarwana aja bisa gitu kan. Padahal sebenarnya saya dekat dengan Pak Tarwana. Di mana itu Pak? Di mana Mas? Saya di Ciledug Pak. Saya di Ciledug, jadi saya di Ciledug, kerja saya di Kramat Raya. Jadi kan kalau Pak Tarwana di RCM, ya itu mah dekat juga nih. Pak Tarwana kemarin Ciledug lah, sampai Ciledug juga, mantap nih.
Lah iya. Bukan masalah. Berarti sebenarnya sih bisa juga faktornya bisa sampai ke Ciledug, bahkan sampai ke dekat rumah saya juga, sampai dekat kantor, ya kan sebenarnya bisa juga. Cuma ya, kalau yang alami sih memang kayak gini penting. Jadi semangat kita biar muncul lagi pas kita lagi down, muncul gini dengar cerita yang enak-enak, yang bagus-bagus, jadi semangat lagi ya. Biarkan besok jalan gitu, meskipun kadang udah selesai Jimit, selesai Zoom, males lagi ya nggak masalah. Yang penting harus sering-sering aja, kata Mas Ari. DNA-nya itu harus sering dijaga, jangan sampai turun. Ya. Betul teman-teman, karena yang menguatkan itu sebenarnya selain mitra kita, yaitu mimpi-mimpi kita, mimpi besar kita teman-teman gitu ya. Nah, punyailah itu, bangun komunitas positif, bangun komunitas teman-teman. Kalau di jaringan saya yang di Gunung Pati ada Mas Dwi, Pak Ustadz Madun, itu seminggu sekali ada yang namanya home meeting. Home meeting itu diadakan kalau nggak malam minggu, pasti minggu siang. Itu mereka yang minta sendiri, habit. Nah, waktu itu saya memang nggak punya. Saya hanya masih nempel aja. Nempel untuk diri saya sendiri. Karena mitra-mitra saya jauh-jauh waktu itu. Kemudian yang deket-deket aku tak ajak, ya udah pada nggak mau gitu ya. Akhirnya saya hanya nempel aja ke home meeting, home sharing gitu ya. Nah, sekarang menemukan komunitas positif di jaringan Gunung Pati itu seminggu sekali, hari Sabtu atau Minggu siang. Nah, kalau sudah home meeting, ya, hanya ketemu 3 orang, 4 orang itu yang sefrekuensi, kemudian lompat lagi home sharing. Home sharing itu satu bulan sekali. Nah, 1 bulan sekali itu saya ngajak teman-teman manajer yang sudah punya hasil. Nah, ini saya suruh bicara, ini loh, ketika orang-orang ini melakukan serius di Milarus, ada orangnya, ada hasilnya, ada duitnya, silahkan tanya sendiri. Nah, pada waktu home sharing itu, silahkan nih, jangan datang sendiri. Datangkan mitra-mitra atau calon mitra jenengan. Dibantu di prospek di home sharing itu. Seperti itu. Kendalanya memang sekarang PSBB, kalau di teman-teman Jakarta gitu ya, ada pembatasan ruang dan macam-macam. Nah, mungkin salah satu solusinya yaitu ya seperti ini gitu ya. Itu ya Mas Bambang. Betul sekali itu Mas. Kalau untuk Jakarta, terutama untuk Jakarta, ini memang semua kan jalur merah ya, terutama jalur merah. Memang yang kayak begini nih kita sangat terus sekali ini. Tapi memang untuk waktu ini yang karena ini pertama, itu mitra-mitra saya tadi kan 4 orang itu yang punya ke saya, katanya nggak bisa masuk atau karena belum paham. Ada yang di Pekanbaru dia belum tahu, ada yang di Papua juga itu tadi saya siap. Ini katanya pas ada di belum ngerti mereka ya, nanti sambil berjalan lah. Iya. Ini ada IT yang oke di Mas Bambang itu. Kalau tadi saya lupa sih bahwasanya kalau di HP harus download Zoom juga kan. Kalau di laptop tidak perlu download, tidak apa-apa katanya. Oh gitu. Makanya ini dia nggak paham sih. Download aplikasinya Pak. Download aplikasi ya dulu ya. Kalau di HP ya. Ya aplikasi Zoom. Kalau di laptop bisa ya langsung Google Chrome itu? Bisa install juga, Ri. Install juga di laptop. Okay. Mbak Lala, sambil saya dijadiin ini dong, saya mau share satu lagi gambar, bisa? Minta tolong. Sudah? Oke? Sudah? Oke, teman-teman, saya mau share satu foto kutipan dari seseorang miliarder. Mungkin bisa menambah keyakinan nanti kita sembari melakukan bisnis ini ya. Kelihatan? Ya, kelihatan. Tahu ini orangnya siapa? Jack Ma ya. Nah, ini orang terkaya di Cina. Ternyata 10 tahun mendatang itu kanker akan mengenai setiap keluarga. Jangan menolak orang yang membicarakan tentang kesehatan kepada Anda. Jangan menolak teman yang membicarakan kesehatan. Menolak mereka sama dengan menolak hidup kita sendiri. Ya, paham ya teman-teman? Jadi, kelihatan sudah? Ulang lagi.
Ulang lagi. Oke. Nah, saya share dulu. Ya. Nanti saya share di grup juga. Oh ya. Ini. Ya, Kelihatan Pak Tarwana? Ya. Siap. Nah, silakan dibaca dulu. Ini yang bilang adalah Jack Ma, orang terkaya di Cina. Dia bilang seperti itu. Dan dia pernah bilang sendiri juga, saya pernah lihat di presentasinya, bahwasanya bisnis ke depan itu adalah air. Air yang bukan sembarang air. Ya. Nah, berarti teman-teman, kita sudah naik kendaraan yang tepat. Sudah naik kendaraan yang tepat, pas gitu ya. Baik secara kualitas, kesehatan maupun kualitas pendapatan, gitu ya. Nah, saya belum mengulas tentang bagaimana pendapatannya di sini, gitu ya. Ini hanya dasar dulu. Saya ingin teman-teman punya alasan dulu kenapa harus fight benar-benar di Milagros, gitu ya. Karena ada yang jalan kurang lebih masaan itu 4,5 tahun, tetapi ternyata total Milagros sudah mentransferkan uang ke rekeningnya masaan total 7 miliar. Mantap. Dalam kurun waktu 4,5 tahun. 4,5 tahun dia kerja di Milagros. Milagros total jenderal sudah mentransferkan komisi ke rekeningnya masaan 7 miliar. Ini kalau kita bagi dengan sistem gaji gitu ya, UMR-nya gitu, ternyata pernah dihitung sih, kalau ibaratnya kerja di pabrik itu butuh sekitar 60 tahun untuk mendapatkan itu. Nah, ini yang membuktikan bahwasannya tidak bisa kita pungkiri dengan sistem networking atau jalan bersama penghasilan cepat diraih dengan modal yang sangat ringan. Sepakat ya teman-teman. Mohon maaf apapun citra di masyarakat tentang bisnis jaringan atau orang bilang MLM itu memang selamanya citranya tidak baik. Robert T. Kiyosaki sendiri yang bilang. Tidak apa-apa. Memang pemainnya hanya sedikit. Dan ternyata kelihatan ya. Di dunia ini kan hanya ada sekitar 5% orang yang sangat sukses, sangat kaya. Semoga kita semua masuk dalam jaringan 5% ini, teman-teman. Itu ya. Nah, mungkin ini terakhir saya teman-teman saya ingin bilang, saya pernah baca satu artikel, judulnya adalah The Winners Takes All. Jadi para pemenang ini mengambil peran di dunia ini. Siapa sih para pemenang? Pemenang itu adalah orang-orang yang kaya. Dari tahun 1900-an ke 2000, orang kaya itu didominasi adalah orang-orang tertentu. Tetapi luar biasanya dengan bisnis jaringan, khususnya di Milagros, banyak menciptakan miliarder-miliarder baru. Itu ya, itu mematahkan bahwasanya semua bisa jadi pemenang di sini. Gitu ya. Semua bisa jadi pemenang di sini dengan modal hanya berapa? 350.000. Saya tidak bisa memberikan janji muluk-muluk teman-teman. Saya takut ini ya, takabur. Yang penting ada orang yang sudah sukses menjalankan di sini. Ada miliarder-miliarder baru yang background-nya bukan siapa-siapa, tapi sekarang menjadi orang yang selalu dibicarakan terus-menerus. Gitu ya. Nah, saya harap orang-orang itu adalah Anda berikutnya. Amin. Terima kasih Mbak Lala, hostnya pada malam hari ini luar biasa. Teman-teman, matur nuwun waktunya. Ini karena masih diuji cobakan, gitu ya. Kita lanjutkan nanti. Kita sepakati kapan? Setiap 1 minggu sekali, boleh.
Itu malam Senin kalau enak. Yang paling enak itu malam Senin. Malam Senin, berarti Minggu malam Mbak Lala. Ya, kalau bisa sih. Oke, sepakat ya. Karena waktu istirahat juga itu ya. Aman tuh. Di hari Minggu itu. Jam berapa Mas ini? Fatur oke ya? Mas Fatur oke? Malam Pak Tarwana? Ya. Malam ya berarti? Ya, malam lah, ya malam. Ya jam range 19.30 Mbak. Ya, kurang lebih gitu. 19.30 ya, setengah 8. Ya, ya. 8 baik. Setengah 8. Oke, biar sudah sholat isya sekalian. Baik, Ya, terima ya, kasih. ya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Lala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih loh Mas Ari, ya Allah. Ini membangunkan orang yang sedang tidur ya. Jadi betul. Kita butuh ngecas seperti ini, kita itu kayak seperti HP lowbat. Nah, sekarang ini dicas ya. Betul nggak Bapak-bapak semuanya? Betul. Betul. Ya. Ya. Ini sangat bermanfaat ilmu yang begini. Jadi kita tatap muka langsung ketemu, ekspresinya itu dapat gitu. Jadi Amin, ya. orangnya yang menjelaskan nggak cuma baca WA doang, ketahuan kan oh orangnya ini semangat, oh nulis-nulis, nyatet-nyatet, oh iya betul. Jadi ekspresi terus langsung interaksi ya kayak gini kan kita langsung bisa melihat dan langsung interaksi seperti ini. Benar. Terima kasih ya Mas Ari untuk selanjutnya mudah-mudahan Terima kasih. mau terus berbagi ilmu. Terima kasih. Oh iya, Mbak Lala, mohon maaf. Ini kan hanya sharing, bukan berarti saya yang jadi pembicara terus-menerus, bukan. Teman-teman yang punya materi, silakan. Leader baru nih Pak Tarwana misalkan. Ya, kalau punya materi kita share di sini boleh. Iya. Loh. Nah, strategi yang selama ini Pak Tarwana jual seperti apa? Nah, gitu Mbak. Ini sharing saja ya. Setuju. Ya. Oke, siap. Mas Bambang, Siap, semuanya itu minggu depan ya udah kita. Oke, Pak Tarwana minggu depan. Pak Siap. Tarwana minggu depan ya. Sip, mantap. Oh, bukan ya kita enggak kita bareng-bareng bersama. Oh ya. Bersama. Apa yang kita ini kita bersama-sama dulu. Jadi nanti sharing-sharing dari pengalaman lah, Oke. pengalaman pribadinya masing-masing. Nah, itu yang mungkin dari semua di grup ini enggak masalah. Berarti gitu. nanti akan ada sesi sharing, Mbak Lala. Oke. Nah, sesi sharing kalau memang sedikit dari saya ada materi mungkin saya sisipkan gitu. Karena saya tidak mau ngajari juga sih. Kita sama-sama belajar aja. Kita mau diajari kok. Kita mau diajari. Baik, terima kasih Mbak Lala. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih teman-teman. Siap. Oke, ya. Terima kasih. Oke, siap, Senang siap, ketemu. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu gimana? Yuk. Foto dulu. Oke, ya. siap. Siap. Kayaknya gimana? Lala. Kita foto dulu. Pak Rasa, Oke. bisa diliatin apa namanya videonya, Pak? Kita foto dulu. Mbak Lala yang moto ya. Mbak Lala yang moto ya. Oke, boleh saya foto. Oke. Oke. Gayanya gimana gayanya? Gini. Tangan kanan kepalkan aja. Tangan kanan kepalkan. Oke. Kepalkan Ya. tangan kanan teman-teman. Tangan kanan, oke. Yuk, 3, Oke. 2, 1. Oke. Saya Oke. kirim ke grup ya. Saya kirim ke grup ya. Siap. Siap. Saya kirim ke grup. Bentar. Akhirnya kita bisa share begini ya. Iya, mantap. Sudah saya kirim ke grup. Ya, walaupun hanya ada beberapa partisipan nih. Ya, bebas Pak mungkin. Rosong, Bro Gideon, terima kasih waktunya. Oke, 3, 2, 1 kita foto lagi sekali lagi. Kita close terus. Oke. Duit. Love, duit. Pak Bambang bingung. Tangannya gede ya. Terima kasih teman-teman semua. Salam sukses untuk kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Pak Terima kasih. Mas Ari, Pak Fatur, Ya, Mbak Lala, terima kasih Mas Fatur, Pak Tarwana. Mas Bambang.
jumpa minggu depan ya, hari Minggu ya. Ya, Ya. terima kasih. Ya, kembali lagi. Tunggu dulu, Mas. Boleh. Nah, libur toh. Fotonya lucu-lucu loh, sudah saya share di grup. Maaf ya, nyapa. Oke. Terima kasih, Mbak. Boleh kan ngkos. Siap, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Ya, Nah, minggu depan ya. Sukses, salam sukses, sehat dan sejahtera. Terima kasih Mbak Lala.